Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh dari Persia. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah 861 Masehi. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Pada periode ini, para khalifah di samping dikenal dekat dengan ulama dan bahkan turut berfatwa atau berijtihad, juga sebagai pemimpin dalam seluruh penaklukan dan perluasan kekuasaan wilayah Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa ini membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Ada wilayah yang tidak berada di bawah kontrol kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu Andalusia. Sejak 5 tahun berdirinya kekhalifahan Abbasiyah, Abdurrahman, salah satu seorang keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Cordoba, Spanyol, mendirikan sebuah kerajaan yang tidak berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti yang didirikan oleh Abdurrahman ini disebut dengan dinasti Umayyah II di Andalusia dengan pendirinya Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada fase pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah, terdapat 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam menyebarkan Islam. Pertama, Abul Abbas Abdullah bin Muhammad dengan gelar As-Saffah, dengan masa berkuasa 3 tahun mulai dari tahun 750 Masehi sampai 753 Masehi. Selanjutnya, 2. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad dengan gelar Al-Mansur dan masa berkuasa selama 21 tahun dari tahun 753 sampai 774 Masehi. Ketiga, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad dengan gelar Al-Mahdi dan masa berkuasa 11 tahun mulai dari tahun 774 sampai 785 Masehi. 4. Musa bin Muhammad bin Abdullah dengan gelar Al-Mahdi juga dengan masa berkuasa cuma 1 tahun dari tahun 785 sampai 786 Masehi. 5. Harun bin Muhammad bin Abdullah dengan gelar Ar-Rasyid dan masa berkuasa selama 22 tahun mulai dari 786 sampai 808 Masehi. Ke-6. Muhammad bin Harun bin Muhammad dengan gelar Al-Amin dan masa berkuasanya selama 5 tahun mulai dari tahun 808 sampai 813 Masehi. 7. Abdullah bin Harun bin Muhammad dengan gelar Al-Ma'mun, masa berkuasa selama 20 tahun mulai dari 813 sampai 833 Masehi. Selanjutnya nomor 8, Muhammad bin Harun bin Muhammad dengan gelar Al-Mu'tasim yang berkuasa selama 8 tahun mulai dari tahun 833 sampai 841. Ke-9, Harun bin Muhammad bin Harun dengan gelar Al-Wasiq dan masa berkuasanya selama 5 tahun mulai dari tahun 841 sampai 846 Masehi. Dan yang ke-10 yang terakhir, Ja'far bin Muhammad bin Harun dengan gelar Al-Mutawakkil dengan masa berkuasa 15 tahun mulai dari tahun 846 sampai 861 Masehi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode kedua ini disebut dengan periode pengaruh Turki. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasiq dan berakhir ketika keluarga Buwaihi bangkit memerintah 847 sampai 932 Masehi. Sepeninggal Al-Wasiq, Al-Mutawakkil 247 Hijriah
atau 861 Masehi, naik tahta menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Orang-orang Turki memegang jabatan penting di pemerintahan. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki, Amir berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dianggap simbol daripada kepala pemerintah yang efektif. Keempat khalifah itu adalah Al-Muntasir 861 sampai 862 Masehi, Al-Musta'in 862 sampai 866, Al-Mutaz 866 sampai 868 Masehi, dan Al-Muhtadi 868 sampai 869 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan serta pengaruh para gubernur dan pemimpin militer di daerah tidak bisa diawasi oleh para khalifah. Akibatnya, kekuasaan otonom para gubernur daerah menjadi berkembang. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman bagi pemerintahan pusat. Kedua, masa disintegrasi ini merupakan memicu banyaknya terjadi pemberontakan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dinasti Abbasiyah. Disintegrasi pun mulai menjalar ke wilayah yang lebih luas. Akibatnya, banyak daerah yang memisahkan diri dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan menjadi dinasti yang merdeka, seperti Spanyol, Persia, dan Afrika. Ada beberapa ciri pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah periode kedua disintegrasi ini. A. Lemahnya para khalifah dan dominasi kalangan militer terhadap pusat kekuasaan. B. Munculnya negeri-negeri kecil akibat banyaknya pemimpin yang memisahkan diri dari pusat kekuasaan dan pengakuan khalifah terhadap kekuasaan mereka. C. Munculnya peradaban Islam masa lalu pada masa ini dalam bentuk ilmu pengetahuan, pembangunan, kemewahan, dan gaya hidup foya-foya. D. Munculnya gerakan yang menamakan diri sebagai kelompok Bani Hashim dan keturunan Ali bin Abi Thalib. E. Serangan pasukan salib ke wilayah kaum muslimin. Pada periode ketiga tahun 334 sampai 467 Hijriah atau 945 sampai 1075 Masehi, fase ini adalah periode masa kekuasaan dinasti Buwayhi dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Fase ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Abu Shuja Buwayhi adalah seorang berkebangsaan Persia dari Dailam. Ketiga anaknya, Ali atau Imad al-Daulah, Hasan atau Rukan al-Daulah, dan Ahmad atau Mu'iz al-Daulah, merupakan pendiri dinasti Buwayhi. Kemunculan mereka dalam panggung sejarah Bani Abbas bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih Ali dan Ahmad dalam pasukan Makan Ibn Kali dari dinasti Saman, tetapi kemudian berpindah ke kubu Mardawij. Kemudian ketiga orang bersaudara ini menguasai bagian barat dan barat daya Persia. Dan pada tahun 945 setelah kematian Jenderal Tuzun atau penguasa sebenarnya atas Baghdad, Ahmad memasuki Baghdad dan memulai kekuasaan Bani Buwayhi atas Khalifah Abbasiyah. Dengan berkuasanya Bani Buwayhi, aliran Mu'tazilah bangkit lagi, terutama di wilayah Persia, bergandengan tangan dengan kaum Syiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anissa Lutfiyah. Pada masa ini muncul banyak pemikir Mu'tazilah dari aliran Basra, yang walaupun nama mereka tidak tersebar, para pendahulu mereka di masa kejanjang pertama meninggalkan banyak karya yang bisa dibaca sampai sekarang. Selama ini orang mengenal Mu'tazilah dari karya-karya lawan-lawan mereka, terutama kaum Asy'ariyah. Yang terbesar di antara tokoh Mu'tazilah periode kebangkitan kedua ini adalah Al-Qadi Abd al-Jabbar, penerus aliran Basrah setelah Abu Ali dan Abu Hashim. Berikut ini
adalah pemimpin pada periode ketiga. Yang pertama yaitu Al-Fadl bin Ja'far Al-Muqtadir, gelarnya Al-Muta'i. Masa berkuasa 334 sampai 363 Hijriah atau 946 sampai 937 Masehi. Yang kedua Abdul Karim bin Fadl Al-Muta'i, gelarnya At-Ta'i. Masa berkuasa 363 sampai 381 Hijriah atau 973 sampai 991 Masehi. Yang ketiga Ahmad bin Ishaq bin Muqtadir, gelarnya Al-Qadir. Masa berkuasa 381 sampai 422 Hijriah atau 991 sampai 1031 Masehi. Yang keempat Abdullah bin Ahmad Al-Qadir, gelarnya Al-Qaim. Masa berkuasa pada 422 sampai 467 Hijriah atau 1031 sampai 1075 Masehi. Fase keempat, tahun 1075 Masehi sampai 1258 Masehi atau 467 Hijriah sampai 656 Hijriah. Fase ini disebut periode pengaruh Turki kedua. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan dinasti Abbasiyah pada fase ini. Orang-orang Turki memberi pengaruh lagi pada pemerintahan Bani Abbasiyah melalui Khalifah Al-Qaim yang tidak menyukai dominasi dinasti Buwaihiyah sehingga ia ingin melepaskan diri dari pengaruh dinasti Buwaihiyah. Pada tahun 1075, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal dinasti Buwaihiyah di Baghdad. Khalifah Al-Qaim mengambil langkah pemulihan kekacauan dengan meminta bantuan dinasti Saljuk untuk menyingkirkan orang-orang dinasti Buwaihiyah dari istananya. Tughrul Beg, pemimpin dinasti Saljuk, dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wazan dan saya akan melanjutkan penjelasan dari fase keempat pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Andalusia. Meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat, di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih berjalan dengan proses belajar mengajar. Ada pula pemimpin-pemimpin pada fase keempat ini ialah pertama Abdullah bin Muhammad bin Qaim, Ahmad bin Abdullah al-Mutaqaddi, Al-Fadl bin Ahmad al-Mustazir, Mansur bin Fadl al-Murtashid, Muhammad bin Ahmad al-Mustazir, Yusuf bin Ahmad al-Muqtafi, Al-Hasan bin Yusuf al-Mustajid, Muhammad al-Hasan bin Mustanjid, Ahmad bin Hazan al-Mustadi, Muhammad bin Ahmad al-Nasir, Mansur bin Muhammad as-Sahir, dan yang terakhir Abdullah bin Mansur al-Muntanzir.